Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik yang baru. Teman-teman, tahukah kita kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, teman-teman, kalau ingin melihat apa sih kok bisa pengaruhnya kesehatan mental dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, saksikan dan jangan ketinggalan videonya. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di episode dan topik yang baru. Teman-teman, di topik kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Salah satunya bisa terganggu karena dari cara kita melihat dan cara kita mendengar. Jadi topik kita kali ini adalah kesehatan mental bisa terganggu dari cara kita melihat dan cara kita mendengar. Teman-teman, ini sambil ngobrol santai ya. Banyak sekali di dalam perjalanan kehidupan kita, apalagi hari-hari ini ya, siklus kehidupan kita tidak jauh dari handphone. Siklus kehidupan kita tidak jauh dari apa yang kita tonton. Bisa dari televisi, bisa dari handphone, bahkan membaca sesuatu. Membaca, kalau misalkan di telepon kita suka scroll, dan kita juga suka mendengarkan banyak informasi, di mana informasi itu sangat ragam sekali masuk di dalam pemikiran kita. Nah, hari ini saya akan sedikit berbagi tips. Kita akan membahas tentang sadarkah kita bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita katakan itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Nah, yuk kita bahas pelan-pelan ya teman-teman. Kita bahas yang pertama dulu, apa yang kita lihat. Sadarkah teman-teman, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ada banyak informasi, ini kata kuncinya ya teman-teman, informasi yang ada di luar sana, baik itu dari media, sosial media, baik itu dari media elektronik, baik itu dari media cetak yang teman-teman bisa baca, ataupun informasi yang datang ketika teman-teman mendengarkan sesuatu. Bisa dari obrolan teman, bisa dari obrolan kelompok tertentu. Semua informasi itu akan masuk ke dalam alam berpikir kita. Jadi anatominya seperti ini teman-teman. Di luar dari pemikiran kita ada banyak informasi. Informasi itu seperti jari saya teman-teman. Informasi ragam sekali. Ada informasi baik, ada informasi negatif, ada informasi destruktif, ada informasi yang bermanfaat, ada yang informasi tips trik, ada informasi yang sifatnya gosip, gibah, ada juga informasi yang sifatnya karena kita ingin tahu lebih dalam, tapi sifatnya masih abu-abu, tidak jelas positif dan negatifnya, dan ada 3 informasi lainnya dengan ragam yang berbeda. Begitu banyak ragam informasi itu teman-teman, seperti jari saya, dia akan masuk bersamaan ke dalam alam berpikir kita. Dia akan masuk ke dalam sistem otak atau sistem berpikir kita, yang disebut dengan kognitif. Nah, ketika dia masuk, dia akan bertemu dengan filter, teman-teman. Filter ini adalah yang mempersepsikan, yang akan memilah, yang akan mengkoding, di mana semua informasi itu akan dikoding apakah itu bermakna positif atau negatif. Dapat ya teman-teman ya sampai di sini. Informasi yang begitu banyak masuk ke dalam alam berpikir kita, diterima oleh persepsi, kita mempersepsikan sesuatu, di situ ada pemaknaan. Pemaknaan itulah yang disebut dengan coding. Apakah informasi itu positif, informasi itu negatif. Bahkan ada lagi di coding dengan informasi itu tidak berarti apa-apa atau tidak punya makna apa-apa, tidak positif juga tidak negatif dalam kehidupan kita. Nah, ini berbahayanya teman-teman. Ketika kita banyak mendengarkan hal positif, di sistem otak kita ini ada sistem storage teman-teman, sistem penyimpanan informasi. Jadi ketika ada positif, dia masuk ke kotak positif. Ketika ada positif lagi, dia masuk ke kotak positif lagi. Ada informasi positif lagi, maka dia akan masuk ke kotak positif lagi. Semua informasi yang masuk ke dalam kotak-kotak positif ini, dia akan membentuk persepsi yang positif. Dia akan membentuk norma yang positif. Dia akan membentuk prinsip-prinsip hidup atau value, personal values kita yang positif. Dan sebaliknya teman-teman, ketika kita banyak mendengarkan hal-hal yang negatif, masuk negatif, dia masuk di storage negatif. Ada negatif lagi, dia masuk lagi. Ada negatif lagi, dia masuk lagi. Dan dia akan membentuk persepsi negatif. Dia akan membentuk prinsip-prinsip negatif. Dia akan membentuk norma negatif.
Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Ketika teman-teman banyak mendengarkan hal yang negatif, ini antara ada dua. Yang pertama adalah kita mendengarkan hal negatif dan kita menerima, memasukkannya ke dalam storage, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah menyadari bahwa itu adalah informasi negatif dan kita mengizinkannya masuk ke storage, maka itu akan sangat berbahaya pada kesehatan mental kita. Kenapa? Karena kita menjadi takut, karena kita menjadi cemas, bahkan kita menjadi depresi pada situasi-situasi yang bahkan belum terjadi pada ketakutan itu sendiri atau pada hal negatif itu sendiri. Jadi berhati-hati ya teman-teman, apa yang kita dengar sangat menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita kurius, ingin tahu lagi. Ini ada berita nih, berita tentang gosip sesuatu. Dan gosip sesuatu itu adalah sesuatu yang sebenarnya maknanya negatif. Kita tidak mempelajarinya, kita tidak segera mengambil insight positifnya, tapi justru sebaliknya kita pengen kepo, pengen tahu lagi. Padahal kita tahu ketika habis membaca berita negatif itu, kita menjadi takut, kita menjadi insecure, kita menjadi cemas. Tapi kita tetap pengen baca. Nah, pengen bacanya ini yang harus dikendalikan teman-teman. Teman-teman mulai dari sekarang harus mulai bisa menentukan, oke, ini informasi negatif, ini nggak bermanfaat, ini nggak sehat buat aku. Oke, mungkin pada saat pertama kalinya itu terbaca, oke cukup. Sudah itu terbaca, kita sudah tahu, stop, taruh. Oh, ada berita positif, wah ini bagus nih. Oke, masukkan berita positif itu jauh lebih banyak. Sehingga storage yang ada di pikiran kita berisi sesuatu yang jauh lebih positif dibandingkan negatif. Kenapa Kak Mika kok itu penting? Kalau di storage kita banyak sesuatu yang positif, norma positif, prinsip positif, personal values positif, karena banyaknya informasi positif yang diizinkan tinggal di dalam pikiran kita, maka tindakan kita juga jadi positif. Teman-teman akan jadi optimis, teman-teman akan jadi semangat, teman-teman nggak akan takut lagi, bahkan teman-teman lebih berani untuk melangkah. Dan sebaliknya, kalau banyak pikiran-pikiran negatif, informasi negatif, maka itu akan menjadi pikiran negatif dan tindakan negatif. Itu aja teman-teman, jadi kesehatan mental kita sangat ditentukan salah satunya dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat itu bicara tentang apa yang kita baca, apa yang kita scroll terus di handphone, apa yang kita tonton, dan apa yang kita dengar adalah informasi apa saja yang kita izinkan masuk di dalam telinga kita tentang informasi sesuatu yang didiskusikan oleh orang lain di luar. Berhati-hati, mulai memilah dan mulai menjaga kesehatan pendengaran kita, menjaga kesehatan penglihatan kita, karena itu sangat menentukan kesehatan mental kita. Dan itu sangat menentukan apapun tindakan dan apapun yang kita putuskan dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita tidak menjadi bahagia karena dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa mengingatkan masih masa pandemi, gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga jangan lupa jaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you guys!